Tiap anak dilahirkan, tumbuh dan berkembang dengan sikap dan perilaku yang berbeda dengan anak yang lainnya. Tiap anak memiliki keunikannya sendiri. Misalnya, dia menonjol dalam bidang akademik, atau di bidang hal praktis, atau mungkin di bidang sosial. Namun tanpa disadari, kita sebagai orang tua terkadang memberikan perhatian yang berbeda, atau yang biasa disebut pilih kasih. Nah, itu bisa tertanam di benak anak sampai dia dewasa tanpa kita menyadarinya. Dan itu sangat berbahaya. Tentu kalau kita diposisikan sebagai anak, kita akan merasa sakit hati, kecewa. Kenapa kok saya dibedakan? Dan itu tanpa disadari juga menimbulkan kebencian di dalam diri anak. Tidak menutup kemungkinan juga iri hati. Jadi perasaan yang tersebut dibawa oleh anak itu sampai dewasa sangat berbahaya. Banyak saudara kandung ketika mereka berkumpul saat sudah dewasa bercanda mengenai hal ini. Siapa sih anak yang paling disayang dulu? Namun apakah ini cuma candaan semata? Dalam satu studi penelitian yang bertanya kepada orang dewasa, apakah ibunya punya anak favorit ketika masih kecil? Hampir 85 responden menjawab, ya. Tentu kita sudah mulai dewasa ketika itu pasti masih merasa sebel. Anak yang terfavoritkan tetap menjadi favorit tentu sampai dewasa. Tapi kekecewaan terhadap anak yang pilih kasih itu ternyata berefek panjang. Sangat mungkin kita masih merasa kecewa hingga kita dewasa terhadap saudara kandung yang jadi anak kesayangan. Oleh karena itu, orang yang pilih kasih kepada salah satu anak hanya akan membuat anak rentan bermusuhan. Mereka bisa lebih mudah bergesekan, bertengkar, konflik. Kemudian imbasnya anak yang kurang kasih sayang itu akan cenderung marah kepada anak yang terfavorit. Nah, inilah yang membuat hubungan persaudaraan terancam berantakan. Saudara, dalam Efesus 6 ayat 4 dikatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anak. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tentu saja ini juga berlaku bagi ibu-ibu juga ya. Yang boleh ditarik benang merah di dalam podcast ini adalah orang tua memperlakukan sesuai dengan keunikan dari anak itu sendiri. Karena saya sebagai orang tua juga merasa bahwa setiap anak itu pasti ada kelebihan di balik kekurangannya. Oleh karena itu, jadilah orang tua yang bijaksana dalam mengatur anak kemudian harinya. Ya, idealnya orang tua harus bagaimana sudah terjawab. Kita tidak boleh memperlakukan anak sesuai dengan kelemahannya apapun yang dia miliki. Tapi kita juga harus percaya bahwa anak itu mempunyai kelebihan dan keunikannya sendiri.